Lihatlah Tuhan akan datang dengan mulia, mengunjungi umatnya dalam damai, dan memberi mereka hidup abadi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita merayakan Ekaristi, bersyukur atas anugerah Tuhan, atas anugerah iman yang kita rayakan melalui Ekaristi ini, sekaligus yang kita rayakan dalam penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, tunjukkanlah kekuasaan-Mu dan datanglah di tengah-tengah kami. Semoga kami Kau jaga dan Kau lindungi, agar lepas dari bahaya dosa, sehingga kami dapat hidup bebas, merdeka, dan selamat. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Tiada lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun anggur selebat hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah kaum keturunan Yakub, yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan pasti datang, Ia datang dengan megah, dan mata para hambanya akan berseri-seri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai putra Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka,
Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, terjadilah padamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, jagalah, jangan seorang pun tahu hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Paulus pernah menulis surat kepada jemaat di Roma, kurang lebih tulisannya seperti ini. Iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Dari situ saya menangkap bahwa iman ini sungguh terbentuk karena mendengarkan peristiwa-peristiwa, mendengarkan kesaksian-kesaksian, mendengarkan apa yang disampaikan melalui telinganya yang baik. Tentang apa? Tentang Kristus. Lalu dari pendengaranlah iman itu terbentuk. Dan Injil hari ini membuktikan hal itu. Barangkali Paulus juga meyakini sabda Yesus yang kuat mewartakannya, iman timbul dari pendengaran. Dua orang buta ini tidak bisa melihat, tetapi dia bisa mendengar tentang siapa Yesus. Dan tadi menyebut Yesus adalah putra Daud. Kasihanilah kami, hai putra Daud. Putra Daud. Dua orang buta ini orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang terbatas, yang kepada merekalah karya keselamatan Allah ditujukan. Seperti yang diwartakan dalam Nabi Yesaya tadi. Orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar. Kepada merekalah keselamatan diberikan. Sebab merekalah yang sangat terbatas. Dan keterbatasan itulah menjadikan mereka percaya kepada Tuhan, percaya kepada belas kasih Allah. Iman timbul dari pendengaran. Maka kebutaan mereka tidak menjadi halangan akan iman mereka kepada Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kalian? Mereka menjawab, ya kami percaya. Dan iman mereka lah yang membuat mereka bisa melek lagi, melihat sang terang Yesus. Maka pertanyaan bagi kita, apakah iman kita sungguh makin berkembang, makin tumbuh karena pendengaran? Dan dari pendengaran itulah kita bisa merenungkan, memahami, mengerti tentang Kristus. Tentu melalui Injil, tentu melalui pewartaan. Menjadi sedihlah kita kalau secara fisik kita bisa melihat, mata kita normal, tetapi hati kita itu tertutup. Mata hati kita tertutup. Maka tidak perlu banyak melihat sesuatu yang hebat, yang spektakuler, yang mukjizat-mukjizat itu. Tapi kalau dari mata hati kita sungguh terbuka, iman itu akan tumbuh. Dan hari ini kita akan mengadakan adorasi, menyembah Kristus, menghormati Kristus dengan memandang secara hati, kontemplasi, dan memohon berkat kepadanya dalam hati kita. Memandang dari hati Kristus yang akan memberkati kita di hari ini. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia,
Kami mengucap syukur karena kami telah Kau angkat menjadi putra dan putrimu dalam Yesus Kristus. Semoga kami dapat hidup layak sebagai putra dan putrimu yang sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau telah mengaruniakan putra-Mu Yesus Kristus kepada kami. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia. Agar pada saat Ia datang nanti, kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami. Kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci setiap hari. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda yang telah diangkat ke surga, Bunda Sakramen Maha Kudus, agar kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kita. Mari kita puji Kristus Sang Penebus dunia yang sudah korbankan diri agar kita bahagia, tubuh dan darah sucinya diserahkan untuk kita. Sakramen yang Maha Kudus, tanda cinta kasih-Nya, dalam rupa roti anggur, Kristus berikan dirinya, supaya satu dengannya kita pun saling cinta. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dalam sakramen-Mu kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga daya sakramen ini menguatkan kami, agar karunia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah perjanjian abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus, dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda, terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda, terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah, dalam para malaikatnya dan semua orang kudus. Saudari-saudara, dengan ini perayaan Ekaristi dan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus telah selesai.
Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang, kita diutus untuk mewartakan damai dan belas kasih Tuhan. Amin.